Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Nafia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT dan dashboard yang sudah saya buat mengenai performance analytics Kimia Farma untuk tahun 2023 sampai 2020 sampai tahun 2023. Ini untuk judulnya untuk untuk memenuhi tugas akhir data analis dengan perusahaannya Kimia Farma. Oleh saya sendiri, nah, untuk saya sendiri, saya adalah mahasiswa sistem informasi yang memiliki ketertarikan besar pada analisis data, pengembangan sistem, dan visualisasi informasi. Melalui berbagai proyek dan pengalaman praktik, saya mengembangkan kemampuan menggunakan SQL, Google BigQuery, dan Looker Studio untuk mengolah data serta membuat dashboard analitik yang informatif dan interaktif. Saat ini, saya terus mengembangkan kemampuan di bidang data analytics dan business intelligence untuk mendukung karir sebagai data analis di masa depan. Di situ ada foto saya. Lalu, untuk Kimia Farma sendiri, Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang. Sebagai perusahaan farmasi milik negara, Kimia Farma berperan penting dalam menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat. Dalam konteks era digital dan data-driven decision making, Kimia Farma menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan performa bisnisnya melalui analisis data yang lebih efisien, terutama dalam hal penjualan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan di berbagai cabang. Lalu untuk proyek ini sendiri, nah di proyek ini saya menganalisis performa bisnis Kimia Farma selama periode 2020 sampai 2023 menggunakan data transaksi, produk, cabang, dan inventory. Tujuannya adalah untuk memahami tren penjualan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan di berbagai wilayah Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, data yang digunakan ada 4 tabel, yaitu data transaksi pelanggan, kemudian informasi cabang dan rating, kemudian data produk dan harga, dan juga ketersediaan produk per cabang. Nah, untuk proyek ini akan menjawab pertanyaan bagaimana tren penjualan dan keuntungan Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian, cabang dan provinsi mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap profit, lalu, dan bagaimana hubungan antara rating cabang dengan jumlah transaksi pelanggan. Nah, untuk eh, stepnya di sini ada import dataset ke BigQuery. Jadi di sini ada 4 stepnya. Kita upload dataset ke Google BigQuery dalam dataset baru bernama Kimia Farma. Dan kemudian pastikan semua tabel itu berada di region yang sama, yaitu di Asia, di Asia, yang Asia Tenggara. Kemudian verifikasi tipe data. Contohnya, date, integer, float, agar sesuai sebelum dilakukan query analitik. Dan yang terakhir, setelah dataset terupload, dilakukan proses join antara tabel untuk membentuk tabel analisis utama, yaitu AF analisa. Nah, untuk tabel analisa itu dibuat dari gabungan keempat tabel tadi menggunakan field product ID dan branch ID. Selain itu ditambahkan kolom hasil perhitungan baru untuk analisis performa finansial, yaitu ada net sales atau harga setelah diskon, net profit, laba bersih berdasarkan persentase margin per kategori harga, dan yang terakhir ada persentase gross laba, yaitu tingkat margin berdasarkan rentang harga produk. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu digunakan untuk melakukan join antar tabel dengan foreign key, kemudian menghasilkan metrik baru seperti net sales, net profit, dan presentasi gross laba, dan yang tadi itu menstarakan format data untuk kebutuhan visualisasi di Looker Studio. Hasil akhirnya itu berupa tabel KF analisa yang menjadi data warehouse kecil, siap analisis, dan dihubungkan ke dashboard Looker Studio. Ini ada untuk sintaksnya. Juga ada link GitHub-nya, bisa dilihat nanti sintaksnya di link GitHub. Kemudian untuk dashboard performance analytic. Nah, dashboard ini dibuat di Google Looker Studio dengan tujuan untuk menampilkan performa Kimia Farma selama 2020 sampai 2023 secara interaktif. Elemen yang ditampilkan itu ada KPI cards, gitu, yaitu menampilkan total penjualan, total profit, jumlah transaksi, dan rata-rata rating cabang.
Kemudian ada bar chart tahunan, itu menggambarkan tren penjualan dan profit setiap tahun. Kemudian ada geochart, yaitu menunjukkan persebaran profit per provinsi. Dan kemudian ada bar chart provinsi, yaitu 10 provinsi dengan transaksi terbanyak. Dan yang terakhir adalah tabel analitik, yaitu menampilkan 5 cabang dengan rating tertinggi namun volume transaksinya rendah. Itu juga ada link untuk dashboard performance analytics-nya. Kemudian ini dashboardnya. Itu di atas, di bagian kiri atas ada judulnya, kemudian di bagian atas ada filternya. Kemudian ini KPI cards-nya, yaitu ada net profit, net sales, rating cabang, dan transaction ID. Kemudian ini ada total penjualan per tahunnya, jadi bisa melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kemudian ini total keuntungan per tahunnya. Dan ini persebaran dari keuntungan per provinsi. Kemudian di tabel kiri bawah itu ada top 10 cabang berdasarkan total transaksi, dan kemudian yang di bawah yang tengah itu ada cabang dengan rating tertinggi tapi rating transaksinya rendah. Dan kemudian di bagian kanan bawah itu ada insight summary dari dashboard yang ada di sini. Mungkin itu saja untuk dari PPT-nya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang dashboard sudah dibuat. Baik, di sini dashboardnya sudah dibuat. Jadi, eh, seperti yang disebutkan tadi, di bagian kiri atas ini ada judulnya, kemudian di sini ada filternya, ini ada tanggalnya, kemudian di sini ada nama cabangnya, kemudian di sini ada provinsinya juga. Selanjutnya di bawah dari judul ada KPI cards-nya. Di sini menunjukkan tentang total profit keuntungannya, kemudian penjualannya, kemudian rata-rata rating cabang, dan kemudian ID transaksinya. Nah, kemudian tabel di bawah dari KPI cards-nya itu ada total penjualan per tahun. Di sini grafik ini menunjukkan tren penjualan dan profit tahunan dari 2020 sampai 2023. Terlihat bahwa pada tahun 2023 menjadi periode dengan eh, peningkatan penjualan dan profit yang paling signifikan, yaitu ada 147,4 triliun. Di sini angkanya sudah compact. Oke. Kemudian di sebelah kanannya ada total keuntungan per tahun. Di sini juga menunjukkan kalau misalnya di tahun 2022 ini ada keuntungannya lebih naik secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sebelah kirinya ada total profit per provinsi. Di sini ada eh, peta. Petanya tuh menunjukkan tentang total keuntungan berdasarkan provinsi. Nah, warna yang lebih gelap itu menunjukkan profit yang lebih tinggi. Di sini terlihat Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar. Sini. Oke. Kemudian di kiri bawah ada top 10 provinsi berdasarkan total transaksi. Grafik ini menampilkan provinsi dengan transaksi terbanyak. Terlihat bahwa cabang-cabang di Pulau Jawa mendominasi penjualan. Ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Kemudian di sebelah kanannya ada cabang dengan rating tertinggi tapi nomor transaksinya rating transaksinya rendah. Dan bisa dilihat. eh Seperti yang bisa dilihat ada beberapa cabang dengan ratingnya tinggi. Rating cabang itu sendiri itu tinggi, tapi ternyata apa namanya, jumlah transaksinya lebih rendah. Nih, jadi rating tinggi ini tidak mempengaruhi rating transaksinya. Kemudian di sebelah kirinya ada insight summary. Dari sini, di insight summary ini ada kesimpulan dari analisisnya. Seperti yang bisa dilihat, dapat disimpulkan bahwa performa Kimia Farma meningkat stabil, terutama pada tahun 2022. Lalu, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara itu menjadi kontributor utama dalam penjualan, dan
mayoritas cabang memiliki rating pelanggan yang tinggi. Kemudian kategori cabang yang dominan itu ada apotek, dan beberapa cabang dengan rating yang tinggi justru memiliki volume transaksi kecil, seperti yang bisa dilihat di tabel sebelah kirinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.